Bila orang itu udah mati, ada 10-an adab yang harus kita jalanin. Kalau orang tuh udah positif wafat. Jadi yang namanya kita nulis status, berita duka cita, nge-share, nelpon, itu mau nomor sekian. Jangan itu dulu, salah dia. Bukan itu. Begitu, itu mah wafat langsung aja dia. Nulis status, berita duka cita, entar 12. Itu mau urutan yang ke 10-an ke atas. Ada meninggalnya. Bukan begitu caranya. Apatah lagi langsung mendengar meninggal, langsung diambil handphone. Nggak update status HP-nya. Ditulis status duda. Udah langsung duda aja. Ya Allah, ini nggak benar begitu. Ntar yang kayak begitu, udah main duda aja. Begitu. Ntar itu nomor sekian. Ini ada badabnya nih. Yang harus dijalankan. Jangan kagak nih, biar bener kita. Yang pertama, kalau udah positif wafat, ghumidho ainahu. Matanya dimeremin. Jadi, bila mana kita nyawa nih dicabut, saudara, maka mata kita tuh ngelihat perpisahan ruh dari jasad. Jadi matanya melotot orang mati itu. Itu udah pasti, kecuali yang tadinya tidur lalu nggak bangun lagi. Emang itu merem dari awalnya. Itu nggak melotot. Bagus tuh yang kayak begitu. Mati keterusan namanya tidurnya. Itu matanya dimeremin. Bagaimana memejamkannya tuh? Maka diusap aja sama tangan kita dengan baca Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Meremin matanya. Yang tadinya mendelik melotot tuh, maka kemudian matanya menjadi terpejam. Pejamin mata. Paling pendek doanya Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengen sempurna, Allahumma gfir lahu warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waftah lahu fi qabrihi waghfir lana walahu walil muslimin. Begitu. Ya Allah, ampuni mayit ini. Kalau yang meninggal baba saya, tinggikan derajatnya bersama mereka yang diberikan hidayah. Gantilah pada sesudahnya. Ampunilah bagi kami dan baginya dan bagi orang-orang Islam. Matanya dimeremin, diusap aja. Pendeknya udah Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah dimeremin nggak merem juga, maka caranya Syekh Nawawi Al-Bantani ajarin, tarik jempol kakinya. Dua-duanya. Begitu. Dan itu bakalan merem. Siapa yang mau contoh? Biar narik tuh bagaimana? Tiduran di sini nih. Saya ajarin. Begitu. Tidur. Palanya sana aja Bang, gak apa. Jadi begini. Kalau nggak merem juga udah didoain. Jempolnya ditarik, dua-duanya dikedet kata kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Itu bakalan merem. Dikedet kalau bahasa saya nggak paham. Di Betawi juga sama. Iya baik. Begitu caranya. Kalau masih melotot juga, dikedet jempolnya. Kalau udah ditarik juga enggak merem juga, sayanya sudah enggak punya pengetahuan. Artinya bisa nanti ditanya sama yang lain.
Sayanya segitu pengetahuannya. Kalau masih melotot juga ditarik, tapi umumnya kalau sudah ditarik jempolnya, fa insyaallah merem. Cuma namanya ilmu, takut ditarik juga nggak merem, sayanya udah nggak tahu paparannya. Kalau sampai nggak merem juga. Kalau sudah, lalu kemudian diikat mulutnya. Jadi rahang bawah ini, mumpung saya bawa sorbannya kan ini. Jadi orang mati itu mulutnya mangap. Orang mati itu mulutnya mangap. Ini kan disebutnya kain yang lebar. Jadi diikat. Digituin. Artinya. Disebut diikat. Jadi diikat dari sini. Yang panjang aja. Yang panjang lebar maksudnya hari itu. Intinya kayak gitu. Jadi biar mulutnya mingkem. Jangan sampai mangap. Nanti kecoa masuk, segala macem, nggak ketahuan. Kan dia udah nggak bisa jerit. Kalau ente sih hidup enak. Begitu. Ente. Iya, bisa nangis, bisa ngebuang. Dia kan kagak. Jadi biar mulutnya manis. Mingkem. Matanya merem, mingkem. Itu paling cakep. Diikat. Jangan sampai mulutnya terbuka. Diikat tuh. Yang kayak begini tugas amil apa tugas kita ya? Kita. Maka ngaji itu perlu. Begitu agar supaya kita tahu bagaimana cara-cara kita ngurusi mayit. Dua tuh adabnya. Jadi pertama diapain? Dimeremin. Kedua, diikat. Begitu. Ketiga, saya harus balik dulu. Ketiga, walinat mafasiluhu. Sendi-sendinya dilemesin. Kalau kelamaan enggak diurusin oleh keluarganya, kaku. Kalau kaku, cara ngelemesinnya menggunakan minyak. Pakai minyak nggak apa-apa. Mau minyak Cimande, mau minyak GPU, kayu putih, atau minyak sayur bekas goreng peda. Yang penting mau pakai minyak. Dilemesin. Ada nggak orang mati yang kemudian bajunya dirobek-robek? Ada nggak? Banyak nggak? Itu karena keluarganya nggak paham agama. Begitu. Jadi akhirnya dirobek-robek. Mana itu sarung belum lunas lagi. Waduh. Bagaimana dilemesin tuh? Sini contoh, saya harus ngajarin. Cara ngelemesin tuh. Jadi dilemesin sendi-sendinya. Begini. Jadi kayak kakinya gitu. Umpamanya diginiin. Ini kakinya nih. Tuh, mohon maaf. Tuh digituin. Dia ditekuk-tekukin. Ininya. Namanya dilemes-lemesin. Kakinya digini-giniin. Dia lemes. Tangannya nih, di bawah. Nah, tangannya diginiin. Tuh. Digitu-gitu. Semuanya tuh. Maksudnya biar apa? Udah bang. Biar lemes maksudnya. Jadi nanti orang mati itu kayak bayi. Tahu bayi? Bayi kan nggak bisa, nggak ngerti diajak ngomongnya. Tapi makein nyopot bajunya biasanya kalau bayi itu pakai digunting-gunting nggak? Kenapa nggak? Lemes. Itu begitu. Dilemesin. Digini-giniin. Kakinya. Gitu. Sendinya. Begitu. Begitu. Saya nggak ngerti. Panggil aja tukang urut. Biasanya apa tukang urutnya? Iya. Aja. Iya Bang Jo. Nggak ada. Gitu. Pokoknya kalau tuh. Mana? Emang tukang urut juga? Oh tukang urut. Oh iya, tinggal panggil pengaji. Oh tinggal gitu. Saya baru tahu kalau jadi tukang urut. Kalau begitu saya bakal panggil ini. Ya Allah. Ya Allah. Ya udah pensiun. Ya Karim. Dilemesin tuh. Jadi jadi nyawa itu ketika dicabut kaku badan. Kaku. Begitu. Makanya mohon maaf, mulut orang mati itu mangap. Begitu. Inilah ditarik.
Jadi biar mingkem manis. Begitu. Matanya ditutup kayak orang tidur. Itu begitu. Dilemesin. Dia punya sendi. Gitu dilemes-lemesin. Makanya kalau kelamaan kaku, maka bila memang perlu pakai minyak ngelemesinnya, silahkan menggunakan minyak. Kalau memang dibutuhin. Kalau nggak butuh, maka ya baru. Nggak usah, tinggal digitu-gituin aja. Enak nanti. Ama yang mandiin aja bakal dipuji. Subhanallah almarhum Pak Anu. Enak dimandiinnya. Begitu. Dan itu turun rahmat dari Allah. Karena dipuji. Begitu. Aduh mandiin Pak Anu. Ampun banget. Ya dapat adab. Dicela. Jadi kita harus paham. Adab nih. Yang harus kita jaga. Harus kita jaga. Begitu. Kemudian yang keempat adalah dicopot pakaiannya. Wong udah lemes, jadi pakaiannya tinggal dicopot pakaiannya karena sudah lemes. Dicopotin, lepas baju-baju kematiannya tuh. Dilepas. Begitu. Kalau nggak dilemesin, pastikan nyopot bajunya dirobek, digunting. Kan sayang bajunya. Begitu kalau digunting. Mana Almia lagi? Apa mereknya ya begitu dah. Begitu. Tuh begitu. Udah berapa tuh ya? 4. 5. Dipasangkan dipan. Dipan. Jadi mayitnya jangan ditaruh di ubin, di lantai gitu, tapi di dipan. Kata orang Betawi bale. Bale, kadang dari bambu, kadang dari papan. Bale. Taruh di atas bale. Bale dulu siapkan. Dengan posisi baleknya timur barat. Yang baleknya tidak dikasih kasur, tidak dikasih tikar, begitu bale aja. Lalu baleknya dikasih mangkok yang ada air di kaki-kakinya. Kan ada 4 nih kayak meja gini nih. Nih dikasih mangkok, tahu mangkok ya pakai dah, panci ya pakai. Mangkoknya dikasih air kayak gini nih, kan ada tatakan, ya kan, dikasih air di tatakannya, jadi semut juga nggak masuk di teh manis, gitu. Jadi ini juga dikasih air, jadi orang mati itu bau busuk, segala macam binatang melata pengen nyamperin, begitu. Boro orang gede, bayi aja mati cacingan, begitu. Mana di Sukabumi lagi, utara apa selatan itu? Apa Jawa Barat? Oh Jawa Barat. Itu dikasih mangkok nih 4. Lalu dikasih air. Tujuannya supaya tidak ada binatang melata maranin mayit. Kalau langsung diubin kita nggak tahu. Masuk aja tuh semut di kupingnya. Kan dia nggak bisa teriak. Begitu. Andai bisa teriak juga ente kabur kayaknya. Bener nggak? Begitu. Kan nyiksa. Dicabut nyawa kan sakitnya udah kita terangin, sama dibacok 300 kali masih sakitan itu. Kasih tuh mangkok 4. Begitu. Udah berapa tuh ya? 5. 6. Kasih bukhur di bawahnya. Bukhur, tahu kan bukhur? Yang biasa maulid, dupa, stanggi atau apalah, terserah. Biasa kalau orang Cina tuh suka diginiin itu. Iya, yes, pokoknya buhur aja. Kayu, iya, kayak obat nyamuk begitu. Kalau obat nyamuk kan nggak wangi, kali itu wangi. Urusan begini itu dicondet dari Al-Hawi sampai Rindam. Banyak tuh orang dagang buhur. Atau di Doblong juga ada, saya kurang paham. Pokoknya buhur aja dah. Dikasih buhur. Begitu, kasih buhur. Kasih buhur.
Kalau sudah yang keberapa ya? 7. Mayitnya diangkat di atas dipan. Mayitnya diangkat tuh di atas dipan dengan pala di timur, kaki di barat. Palanya diganjel bantal biar dadanya menghadap kiblat. Itu lebih banyak ampunannya. Begitu. Jadi dari mulai sekarat kalau dia paham, hatta sakit, sekarat, jangan lepas ngadep Ka'bah. Ampe mati, ampe sesudah mati. Begitu. Tapi ini sunat. Kalau rumahnya sempit nih mau bagaimana ini? Ya udah sebisanya aja. Begitu. Cuman karena kajian mau tidak mau harus dipaparin supaya sempurna. Diangkat. Biasa waktu ngangkatnya tuh baca Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ftah abwabas sama li ruhihi. Ngangkatnya, diangkat, taruh di dipan tuh, kasih bantal tuh biar dadanya, biar palanya rada dongak istilahnya, jadi rada begini, ya kan? Jadi ini pala, jadi kalau kibatnya sono ya kayak gitu, begitu. Bila sudah diangkat, ini baru berikutnya ke-8. Wa yustaru bisaubin khafifin. Maka mayitnya ditutup kain panjang yang tipis, nggak usah selimut yang tebal, tipis saja, biasa kata orang kampung kain batik. Nah, sama di Reblong juga batik, padahal kalau batik mau corak itu, tapi disebutnya udah kain batik yang panjang, yang bisa menutup kaki sampai pala, begitu, sampai pala, begitu, sampai pala. Untuk menutup mayit, kalau ditutup, nah saya potong dulu. Kan seringkali kita takziah, begitu, buka doang, tutup aja. Nah, mau ngapa kayak begitu? Buka begitu, untung mayit nggak bilang, wah, begitu. Coba kalau kayak begitu, jangan. Waktu dibuka tuh doa. Ini doa kalau kita memandang mayit yang dibuka tuh. Allahumma ghfir li hadzal mayyit wa barrid alaihim fi madja'ihi. Jadi Allahumma ghfir li hadzal mayyit wa barrid alaihi fi madja'ihi waftah abwabas sama li ruhihi wa a'tihi rahata ba'dal maut wa a'tihi rahata ba'dal maut wa alhiqhu bis salihin. Ya Allah, ampuni mayit ini, sejukkan di pembaringannya, buka pintu langit untuk menyambut kedatangan rohnya, berikan kepadanya kebahagiaan sesudah kematiannya. Pertemukan mayit ini bersama hamba-hamba yang soleh. Begitu, tuh, buka, tutup, buka, tutup. Kata mayitnya, enggak gerah. Doa, jangan kagak doa. Allahumma ghfir lana wa li hadzal mayyit wa barik fi madja'ihi waftah babas sama li ruhi wa a'tihi rahata ba'dal maut wa alhiqhu bis salihin. Begitu. Buka tuh. Dibuka. Paling pendeknya Allah maftah babas sama li ruhi. Pokoknya selama belum dikubur itu dibanyakin. Jadi begini saudara, ketika orang tua mati, maka nyawa ini rebutan malaikat, tergantung orangnya. Kalaulah dia orang baik, maka malaikat rahmat yang bantuin malaikat maut. Kalaulah dia orang tidak baik, maka malaikatul azab. Mereka ini yang baik membawa kain kafan dari surga. Dari surga.
Kalaulah dia orang tidak baik, membawa kain yang kasar gatal dari neraka. Maka ketika nyawa itu dicabut, ditimang-timang, bagaimana gembiranya orang tua dengan bayi yang lahir. Ini orang baik. Maka kemudian jangan, ini tempatnya. Maka dimasukkan ruh itu ke dalam kain kafan, sutera yang halus yang wangi dari surga. Lalu dibawa ke langit. Ruh itu dibawa ke langit dengan harum. Sampailah di langit pertama. Malaikat langit pertama menyambut wala ni'mal maji'u ja'ah. Selamat datang. Begitu. Lalu dikawal ini sama malaikat bumi, malaikat langit pertama, langit kedua, terus. Orang pada sibuk, dia ada yang baca Quran, ada yang sibuk nanti mandiin, kafanin, ruhnya mau keliling ke langit. Langit 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus. Nanti ruh ini bakal dibalikin ketika udah dalam kubur. Udah dikubur, ditutup, ruhnya balik lagi. Percis kayak begini nih. Kayak begini aja dikubur. Hidup lagi. Disitulah bakal ditanya. Mungkar nakir, ntar kita ngomong itu. Kan baru mati nih. Belum dimandiin, belum. Ntar itu proses itu. Saya sedikit mendongengkan betapa penting doa Allah maftah babas sama di ruhi. Selama belum dikubur itu dibanyakin. Bilalah orang jahat, maka ruh itu ketika dibetot oleh malaikat, ditaruhlah di kain kasar gatal dari neraka. Dibawa ke langit, sampai langit pertama ditutup. Enggak boleh masuk langit pertama, apatah lagi 2, 3, 4, 5, 6, seterusnya. Ditolak oleh langit. Bila tuh orang bukan ahlu ta'ah, maka kita minta sama Allah, duhai Allah, mohon bukain semua pintu-pintu langit untuk menyambut ruhnya mayit ini. Dan nggak usah pakai bahasa Arab, puyeng kita. Mikirin gaji DPR aja, pakai demo. Udah yang bahasa kita aja ngerti. Yang paling pokok tuh. Begitu. Nah, ditutup tuh sama kain panjang. Kemudian, keberapa ya? 9, perutnya diganjal benda yang rada berat. Perutnya. Kalaulah posisi mayit itu, saya nggak paham di Betawi, itu adatnya. Kalaulah kemudian mayit itu posisinya miring kalau mati, kalau miring berarti pala di, ini kiblatnya mana ya? Oh, ke sono. Pala di utara, kaki di selatan, pakai lambung kanan. Maka ditempelin perutnya dengan benda keras tuh. Ditempelin karena miring. Umumnya kita miring apa telentang? Baik. Kalau terlentang berarti palanya di timur, kaki di barat kayak tadi. Perutnya dikasih benda yang rada berat, batu atau apa aja. Supaya tidak kembung. Orang mati itu perutnya kembung gede. Walaupun orangnya kurus, yang bahasa Betawinya peang. Peang ya? Begitu. Kerempeng. Maka itu kalau mati kembung perutnya, diganjal. Yang rada berat benda ini. Jadi perutnya di samping kempes, kotoran itu keluar dari duburnya. Sebab duburnya udah nggak ada pentilnya. Jadi udah bersih saat dimandiin. Percis kayak masih hidupnya. Begitu perutnya dikasih benda yang rada padat. Itulah yang kemudian ditutup kain panjang. Jadi nggak kelihatan. Begitu kayak tumbukan. Kalau di atas ini gila. Kalau kelihatan. Pakai yang rada tujuannya biar perutnya kempes, enggak kembung. Kempes, jadi bakal rata. Di samping kotoran, kalau dia ada kotorannya keluar. Jadi nanti saat dimandikan enak. Bukhur tujuannya kalau keluar kotoran enggak bau karena ketutup dengan bau wangi dupa. Begitu. Jadi orang nengok tuh enak. Orang takziah. Itu begitu. Wa yudha'u ala batnihi syai'un saqil.
perutnya diganjal benda berat. Begitu. Udah berapa tuh? 10. Gini udah masuk. Dihadapkan ke kiblat. Tadi udah. Maka kemudian ke 10 baru kalau udah rapi muanya umumin. Enggak siarin ya, tapi keluarga dulu yang jauh tuh telepon. Yang enggak serumah sama kita. Jangan kita bilang tetangga dulu. Ini mohon maaf darah kemana-mana karena kena gula. Kemana-mana kamarnya. Ini udah rapi. Jadi nanti orang datang tuh kagum, subhanallah, bagus amat ini matinya, mulutnya udah rapat, matanya udah merem, enak dipandangnya, percis kayak orang tidur. Begitu baru diomongin, silakan tulis di status, kirim di grup keluarga, umumin di masjid. Jangan belum apa-apa udah diumumin para tangga datang, darah kemana-mana, kamarnya bau. Orang jadi nengoknya pakai begini, begitu. Itu dapat adab mayitnya gara-gara kebodohan keluarga. Jangan kita urus yang benar. Jangan asal. Enggak boleh. Begitu. Jadi supaya apa tak lagi dia orang tua kita. Jangan sampai ama warisannya mau. Tapi ngurusinnya enggak. Begitu urus dulu gampang. Saudara kita yang jauh dari rumah. Nggak usah pakai dibilangin. Kalau kita bisa menangani yang ada di rumah, tangani. Supaya tidak tahu kemana-mana. Ntar udah rapi semuanya. Lupa udah ini udah. Orang mau datang. Enak, udah rapi, begitu, mulutnya rapat, matanya ini, pakaiannya udah dilepas, nanti ama yang mandiin dipuji, kata yang mandiin subhanallah, bagus amat ini mayit, dapat rahmat, dapat ampunan, dari puji-pujian tuh orang mati itu pengennya dipuji, orang mati, bukan pejabat doang. Celak nggak mau. Ini orang mati itu pengennya dipuji. Pujian itu mendatangkan rahmat, mendatangkan maghfirah dari Allah. Sudah ini wa yatawalla jami'a dzalika arfaqu maharimihi bihi. Yang ngurusin siapa? Yang paling sayang. Ngerjain ini semua. Daripada kerabat mayit. Jangan sampai yang kurang sayang itu waktu dia ngelemesin dibetot-betot, siang dicabut nyawa aja dia menjerit begitu. Jadi yang paling sayang dengan mayit. Wa yud'ala, didoain, bacain Quran dan surat Yasin aja begitu. Enggak tahlil, enggak apa-apa. Ente mau tahlil ya silakan, Yasin aja. Karena Quran kalau dibaca rahmat pasti turun dapat mayit. Begitu orang masih hidup, masih belum dikubur. Baca aja, balik lagi, begitu. Jangan berhenti gantian. Baca tuh, begitu. Baca, kirim doa. Begitu buat mayit. Doain yang kayak tadi, paling minim Allah maftah ababas sama liruhi. Lalu apalagi? Wa yubadiru bi bara'ati dhimmati. Kita buru-buru diberesin urusannya. Mohon maaf kalau punya utang puasa Ramadan, bayar dulu. Orang kita sebut fidyah, kasih fidyah dulu, beli beras. Berapa ninggalin puasa? Ya sejak baba ini sakit tanggal 5 Ramadan, ini wafat Syawal, berarti 25 hari. Beli beras 25 mud. Biar gampang 25 kilo, udah lebih dikit itu. Begitu. Lalu doa, diniatin, niat saya mengeluarkan beras ini, nawaitu an ukhrija hadzal mal an isqati ma fi dhimmati fulan bin fulan min shaumi Ramadan.
Biar gampang aja, aku niat mengeluarkan beras ini sejumlah 25 mud untuk membayar puasa Ramadan yang ditinggalkan oleh bapak saya si Anu bin Anu. Ya Allah terima. Berasnya kasih kepada yang miskin, anterin. Sebab apa? Orang mati itu kalau punya utang, nyawanya nggak bisa ke langit. Nabi aja kalau ada sahabat wafat, itu nanya, punya utang nggak? Gitu. Punya. Nyolatinnya nggak usah ngundang saya. Begitu Nabi. Kalau punya utang, beresin dulu tuh utang. Kasih fidyah. Kalaulah punya utang sama warung nggak lama duitnya ada, sisihin. Masalah dianterinnya mah besok lusa, yang penting udah disisihin. Tahu kan disisihin? Ya itu maknanya udah membereskan. Begitu. Beresin dulu. Beresin. Makanya seringkali di masjid itu sebelum nyolatin suka diomong begini. Bila mana almarhum ini ada urusan hak adami, utang piutang, maka jangan sungkan-sungkan hubungi kami ahli waris. Kami ambil alih utangnya mayit ini di kami. Begitu. Tapi kudu serius. Begitu. Sebab apa? Ada kejadian. Ini saya lagi yang ditanya. Puyeng. Jadi ada orang punya utang 7 juta. Ini kasus. Maka pengurus masjid itu kan ngomong biasa. Dari sakit, mengaturkan terima kasih, minta segala macam. Terakhir biasanya ucapannya itu. Kalau punya utang, ya hubungi kami. Ahli waris. Ditagilah tuh bininya. Karena yang mati ini laki. Ini kasus ini. Tagih. Si bininya, kata bininya, gua tahu kagak minjemnya. Kata bininya, buat apaan? Begitu, gua kagak mau bayar. Begitu, lah kan tadi diomong di masjid oleh Pak Ustadz, tagih aja tuh si ustadznya. Jadi si ustadznya ditagih, ustadznya datang ke rumah saya. Ini bagaimana? Kata saya, bagaimana? Jadi kita tuh keluarga tuh tanggung jawab. Ustadz tuh kan bagus bahasa-bahasa basinya dia, penyusunan katanya. Tapi kita kudu bener-bener begitu. Akhirnya kata si Ustadz, gua besok lusa nggak mau bilang tanggungan kami. Gitu. Waduh, saya ditagih. Begitu. Lah tanggungan ahli waris, kalau ahli waris mau siap nanggung. Jadi kalaulah kita punya hutang, punya apa, dicatat, di kertas, ditulis. Ditaruh aja dompet kayak di lemari kan. Saya punya utang warungnya Pok Mina 300.000, warteg Bahari 200. Tulis saja. Jadi kalau mati itu keluarga kita tinggal nyisihin. Kalaulah kemudian utangnya sama Allah, sama Allah tuh puasa, haji, sholat. Kalau sholat khilaf ulama, boleh dia ninggalin sholat, fidyahin. Itu satu waktu ya 1 mud sekilo. Begitu. Mana ninggalin sholatnya 10 tahun, 5 kali 365 kali 10, ya kan 10 ton dah. Ya Allah. Iya begitu. Ini maknanya wayubadaru bi baro'ati dimmati, disegerakan membebaskan tanggungannya, maknanya kewajiban dia. Kewajiban dia. Dulu-dulu orang kredit tuh kalau udah mati lunas. Sekarang nggak diterusin keluarganya, katanya begitu. Bener nggak ya? Saya kurang paham. Apa ada yang protes? Mesti enggak. Nerusin keluarganya, nerusin kata saya. Katanya enggak, kata gitu. Intinya utang diberesin. Begitu pinjaman-pinjamannya tuh. Begitu. Ini namanya bibaro'ati dima. Wa infadhi wasiyatihi, meluluskan wasiatnya, pesannya dikubur di mana. Kalau ini dideketin nama baba aja, ya pesannya. Nanti yang nalkinin si Anu, ya penuhi. Begitu. Apa ya? Begitu. Udah ini dah, silakan ente umumin, share di grup-grup. Boleh. Diumumin di masjid. Yang penting udah rapi. Beginilah adab-adab Islam menghadapi orang yang baru meninggal dunia.
begini adabnya. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan hidayah, kita bisa menjalankan adab-adab Islam secara sempurna mengikuti ajaran Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan.